Bayangkan aja kalau dapet suami sok ngatur yang gak boleh istrinya ini itu, cuman harus ngelainin dia dan taat sama dia. Apa aku gak bakalan jadi orang sengsara tuh? Nah, ibu tuh udah sakit-sakitan. Kalau nanti ibu udah gak ada tapi kamu belum nikah gimana? Ibu bisa mati penasaran loh. Calon saya bilang begini, kalau kamu gak bisa dapat nilai 3, selesai hubungan kita. Itu saya memberontak, saya banyak pemberontakan. Ya udah, saya memilih untuk melepaskan mimpi saya, melepaskan sebuah tantangan yang akhirnya saya dapat untuk menikah. Bagaimana perasaan Anda ketika satu pertanyaan yang itu sering ditanyakan dan pertanyaannya sebenarnya gampang sekali ya, hanya ya mungkin sekata dua kata, tapi kita jawabnya itu harus yang mikir panjang, bukan hanya mikir tapi juga perasaan tertekan. Kalaupun mau dijawab itu semacam skripsi, itu harus ada penelitian, harus ada metodologi, harus koreksi-koreksi sampai bisa lulus gitu ya. Ini pertanyaan untuk Anda yang mungkin sudah di usia tertentu, masih lajang dan ditanya. Dan yang nanya ini adalah orang tua gitu ya, bapaknya, ibunya. Nanyanya adalah kapan nikah? Kalau ada calon sih ya bisa dibahas ya, tapi kalau belum ada. Nah ini jadi curhatan salah satu sahabat kita di malam hari ini program Cerita Rasa, yang tentu akan dibahas bersama narasumber kita, penulis dan juga konselor keluarga, ada Bunda Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini ada sesuatu yang spesial yang saya bawa. Sahabat saya namanya Bunda Novi. Bunda Novi, apa kabar? Bunda Novi ini adalah konselor psikologi, Novi Resmi Ningrum, MPSI, MPD, CHT, CI. Ya, banyak banget pokoknya. Panjang ya. Ini belum tambah lagi nanti. Masih on the way. On the way. Aduh, besok nambah satu lagi ya. Ini masalah sahabat kita ya. Ya, sahabat. Ini kalau kita. pertanyaan ditanyakan ke kita gampang jawabnya ya. Apa? Kapan nikah? Udah. Dulu tanggal sekian gitu ya. Iya. Tapi bagi yang belum menikah tentu ini sebuah masalah. Nah, malam hari ini Bunda akan bacakan dulu ya suratnya dari sahabat Amalia. Bunda akan bacakan ya. Assalamualaikum Bunda Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, namaku Amalia. Umurku 28 tahun. Saat ini aku bekerja wirausaha membuat mukena dan aku pasarkan di media sosial seperti TikTok dan sebagainya. Alhamdulillah usahaku sedang di masa puncaknya, Bun. Mukena buatanku laris manis setiap kali produksi. Terkadang sampai ludes kosong semua stoknya. Padahal masih ada yang mau beli. Aku merintis usaha ini sejak aku masih kerja kantoran. Namun karena usahaku makin berkembang, akhirnya aku putuskan buat fokus jahit mukena dan dibantu beberapa karyawan. Di saat aku sedang menikmati dengan giat usahaku ini, ibuku selalu saja ngerecokin. Bukan masalah usahanya, tapi lebih kepada nyuruh segera nikah. Kata ibuku, kalau usiaku sudah kepala 3 nanti, bisa tambah susah dapat jodoh. Padahal aku masih menikmati proses jatuh bangun bikin usaha ini, Bun. Aku merasa belum maksimal aja. Jika aku nikah, pasti deh bakalan terganggu. Bayangkan aja, kalau dapet suami sok ngatur yang gak boleh istrinya ini itu, cuman harus ngelainin dia dan taat sama dia, apa aku gak bakalan jadi orang sengsara tuh? Belum lagi kalau dikasih anak sama Allah. Proses hamil yang katanya mual muntah, lemes, pusing, melahirkan yang katanya sakit banget. Belum lagi menyusui yang bikin si ibu gak bisa kemana-mana karena ada makhluk hidup yang sangat bergantung pada ibunya. Aku ngebayanginnya aja udah mules duluan, Bun. Kayaknya lebih baik aku nunda nikah deh daripada ngikutin kata orang tua, tapi aku nanti sengsara. Toh yang jalanin kan aku, bukan ibuku. Tapi gimana ya caranya aku ngomong sama ibu dengan baik-baik bahwa gak nikah dulu itu bukan berarti kiamat gitu loh. Aku insya Allah sih mau nikah, tapi gak sekarang. Pendampingnya aja belum ada bayangan. Emang sih ibuku katanya mau kenalin aku sama anak temennya, istilahnya dijodohin gitu. Tapi ibu bilang kalau aku gak cocok, beliau gak akan maksa. Nah, akunya sendiri udah nolak duluan dikenalin karena takut aku malah mengecewakan ibu lagi. Jujur aja, Bun, dari hati terdalam sih aku gak mau nyakitin ibuku dengan penolakan-penolakanku. Namun di sisi lain, aku juga gak suka dikejar-kejar untuk harus nikah tahun ini. Menurut Bunda, apa yang harus aku lakukan agar aku bisa memberikan penjelasan ke ibu terkait masa depanku ini, sehingga ibuku paham dengan pilihanku. Aku gak mau kita ribut dengan masalah yang sama tiap tahunnya. Apalagi ibu tuh suka drama. Beliau bilang gini, "Nak, ibu tuh udah sakit-sakitan.
Kalau nanti ibu udah nggak ada, tapi kamu belum nikah gimana? Ibu bisa mati penasaran loh. Aduh, lebay deh bun. Mohon jawabannya ya dari Amalia. Gitu Mas Anhar dan Bunda Novi. Wah, ini yang kita takutkan mati penasarannya tuh. Sebelah saya ini nih Mas Anhar, ada seorang sahabat yang tadi saya sudah ceritakan, dan dia juga pernah mengalami mungkin hal yang sama ya. Waduh. Coba deh nanti kita tanyain aja sama Novi ya, kayak apa sih ceritanya ketika dikejar-kejar suruh nikah gitu. Nah, boleh langsung cerita deh. Oke, saya pernah mengalami Nah, kan? fase yang apa ya? Ketika itu harus memilih antara Umur berapa waktu itu? Belum lulus S1 lah kala itu 22 4, 23. 22 mau ya 22 lah ya. Hmm. Jadi saya harus memilih antara menikah atau melanjutkan studi kala itu ya. Jadi kebetulan dengan mantan pacar yang udah jadi suami sekarang kayak gitu. Saya itu mengenal sudah 8 tahun sebelum saya memutuskan untuk menikah dengan beliau. Saya masuk di kampus yang sama sekali tidak dalam bayangan saya gitu. Bukan cita-cita saya masuk kampus itu gitu. Apalagi masuk jurusan itu. Tapi Jurusan apa sih? nanti Rahasia. kalau saya omongin nih pada dengerin ya, nanti udah dijitak dosen saya ya. Jadi ya saya dulu masuk di nggak apa-apa deh saya bilang, saya dulu kuliah di Fakultas Bahasa dan Seni, Pendidikan Bahasa Perancis di Universitas Negeri Yogyakarta. Kebetulan kampus yang sama sekali nggak saya bayangkan, jurusan yang sama sekali nggak saya bayangkan. Tapi saya harus menjalani itu, yo wis mau nggak mau gitu kan. Dijalanin sampai pada akhirnya saya begini, saya udah masuk, udah kepalang basah, saya harus ada sesuatu yang saya dapatkan di sini. IP pertama saya 2,3 kala itu, saya inget banget ya. 2,3 ya, yang semester kedua itu 2,4, artinya IPK rata-rata saya kan hanya 2, sekian. Calon saya bilang begini, kalau kamu nggak bisa dapat nilai 3, selesai hubungan kita. Itu udah jalan 3 tahunan lah ya mungkin ya. Itu akademik banget Ya, ya. karena Ini kebetulan standarnya ya. kebetulan beliau kan Dosen. udah jadi dosen ya. Jadi saya jadi mahasiswa baru, beliau dosen Dosennya. baru gitu kan ya, beda fakultas saja. Singkat cerita, ada tantangan di situ buat saya. Berarti oke, saya akan buktikan bahwa saya bisa, karena saya nggak bisa mundur. Dia bilang kamu nggak boleh pindah kampus apapun, selesaikan yang sudah kamu mulai. Oke, it's okay. Saya selesaikan hingga saya membuktikan bahwa saya punya IPK yang kala itu ya saat itu ada di 3,25 kalau saya nggak salah ya, 3,25 3,28. Cuma bukan IPK yang saya mau bahas, tapi lebih ke saya bilang begini, saya kuliah di bahasa Prancis, artinya saya harus lihat Menara Eiffel. Saya harus sampai Menara Eiffel gimana pun caranya. Saya belum lulus, saya dapat tawaran untuk melanjutkan studi di sana. Meskipun bukan studi S2, tapi ada short course di sana, dan itu yang dapetinnya mual-mual muntah-muntah. Ya. Maksudnya? Karena penuh usaha gitu loh untuk mendapatkannya, dan akhirnya saya udah lolos, hanya tinggal berangkat. Tapi kala itu dia hanya bilang begini, ambil, selesai, atau lepas, someday kamu ke sana. Itu kan pilihannya luar biasa. Wah, ini parah banget nih. Parah Iya, banget ya. dan Masih itu pilihannya. selalu dihadapkan pada sebuah pilihan, dan itulah manusia ya. Akhirnya singkat cerita ya udah, saya memilih untuk melepaskan mimpi saya, melepaskan sebuah tantangan yang akhirnya saya dapat untuk menikah. Berarti udah dua Kali challenge ya, ya. Dan akhirnya ketika saya memutuskan untuk menikah juga tidak mudah, Mbak Amalia ya. Luar biasa. Banyak ketakutan dalam diri saya. Banyak, kalau orang Jawa bilang gek-gek. Gek-gek nanti aku nggak boleh begini, gek-gek Kayak yang Amalia lain. tadi ya. Seperti Amalia Amalia tadi gitu takut kan. tadi kan. Saya perempuan yang mandiri, perempuan yang saya tahu kelemahan diri saya adalah orang yang sangat ambisius gitu kan. Kelihatan sih. Ya gitu kan. Dan tiba-tiba saya harus menikah di usia yang buat saya masih muda lah, 23, 24 saya menikah. Belum lulus kuliah ketika itu. Saya harus cuti, terpaksa harus cuti. Saya menikah dan tiba-tiba saya punya anak. Dan apa yang suami saya bilang bahwa kamu cukup di rumah. Wow, kala itu kayak gini ya nikah ya, aku bilang begitu. Udah gue nggak boleh sekolah,
gue harus begini, tiba-tiba aku harus di rumah, harus ada bayi kecil. Saat itu saya juga ngalamin yang namanya Baby blues ya? Luar biasa perjalanan saya sampai kepada akhirnya 5 tahun itu menjadi siklus yang nggak karu-karuan buat saya. Sampai pada akhirnya saya bisa berdamai dengan diri saya bisa berdamai dengan kondisi, saya bisa menerima bahwa this is me, aku seorang perempuan, aku seorang istri, aku seorang ibu. Dan ketika hal itu sudah bisa kita terima, saya pernah bilang sama diri saya, ketika kamu memang harus menjadi ibu rumah tangga, jadilah ibu rumah tangga yang luar biasa. Ketika kamu harus menjadi wanita yang di rumah, jadilah dan punyalah karya, minimal kamu bisa mencetak anak-anakmu jadi sesuatu yang luar biasa. Dan Allah itu maha adil, dan itu sesuai janji suami saya kala itu, someday kamu akan tiba di Perancis. Itu janji dia yang pertama. Yang kedua, kamu mau sekolah tinggi kayak apapun, kamu mau bergaul kayak apapun, kamu mau berkarya apapun, terserah. Tapi ada syaratnya lagi buat saya, tidak boleh lebih sibuk daripada dia. Sungguh susah ya punya suami kayak laki saya ya. Syaratnya banyak banget. Kala itu saya memberontak, Mbak Amalia, saya banyak pemberontakan karena masih muda kali ya. Pada akhirnya di titik inilah saya baru sadar, oh itu ternyata yang dimau sama suami saya. Bahwa sehebat apapun perempuan, kamu tahu posisimu di mana. Kamu harus tahu menempatkan posisimu di mana. Dan dia penuhi janji dia, saya bisa sekolah sampai di titik ini ya, sampai di on the way doktoral gitu. Berapa kan. tadi gelarnya tadi? Saya bisa sekolah sampai di titik ini itu juga karena beliau. Dan dia bilang, aku butuh perempuan yang cerdas. Bukan hanya pintar. Kalau pintar itu mudah, pintar takarannya itu nilai. Tapi ketika cerdas, kamu tahu bagaimana menempatkan diri. Nah, oke, itu pengalaman saya. Saya gak usah cerita ya, saya pernah minum obat penenang juga. Kalau Mbak Desi itu sudah tahu ya bagaimana up and down-nya saya kala itu gitu kan. Tapi kalau untuk Mbak Amalia, segala sesuatu yang belum pernah kita alami, terkadang kita tuh sangat takut dengan masa depan yang ada di depan. Selalu meratapi masa lalu. Tapi kita lupa bahwa kita tuh hidup sekarang. Makanya konsep hidup here and now itu yang membuat kita itu nggak overthinking, ya, nggak mudah stres. Mbak Amalia di luar sana yang dikhawatirkan oleh bundanya, mamanya, itu sebuah kenormalan kok untuk seorang ibu. Semua ibu akan seperti itu ya, itu, Mas. kalau anaknya ya. usia segitu. Betul, mau dia laki-laki mau dia perempuan sama aja. Ya, nggak usah seusia 25, 26 ya. Kita yang punya anak remaja aja, saya punya anak baru usia 13 tahun aja. Saya bilang anak saya cowok cewek. Anak saya yang nomor 1 yang udah 13 tahun aja, ketika saya bilang kebetulan dia atlet ya. Kalau lagi tanding ada atlet, jadi ada atlet yang Indo ya, blasteran kayak gitu kan, bule-bule gitu, bule-bule kayak gitu kan, cantik-cantik kayak gitu. Saya bilang sama anak saya, Kak itu cantik loh, Mama nih kenapa sih kayak gitu kan. Terus cantik gak Kak? Iya cantik, ya kan. Nah ketika dia sudah bilang tahu bahwa lawan jenis itu cantik, itu saya dia bilang alhamdulillah. Ya kan, artinya anak saya tahu kayak gitu normal. Kan normal, saya mau bilang normal kok takut juga ya saya bilang. Anak saya normal, jadi sukanya wajar perempuan. Iya kan, jadi wajar kalau seorang ibu itu mengkhawatirkan itu. Nah buat Mbak Amalia, banyak laki-laki itu terkadang itu takut ketika memperoleh pasangan yang dari strata pendidikannya lebih tinggi, dari kemapanannya lebih tinggi. Ingat perempuan itu di mana saja. Beberapa klien saya itu ketika gini, gue udah nggak butuh laki-laki, no. Why? Gue bisa cari uang sendiri, gue bisa melakukan apapun itu sendiri. So tanpa laki-laki gue bisa hidup. Nah ini lemahnya perempuan. Ya ini walaupun kaum kita ya, ini kaum kita nih, kaum perempuan nih ya, kaum saya, kaum yang Mbak Desi gitu kan. Tapi itulah kita perempuan. Jadi kalau kita tidak punya pakem atau rules bahwa tadi loh, perempuan itu mau lu sehebat apapun, mau setinggi apapun gelarmu, mau sepanjang apapun gelarmu, seterkenal apapun kamu, ketika di rumah kamu istri. Nah itu yang harus dipahami. Nah Mbak Amalia gitu, nggak apa-apa kok ngebangun bisnis ataupun sama kayak kita lagi sekolah itu, dengan juga mulai membuka diri untuk
mengizinkan orang lain itu datang di kehidupan kita. Karena ketika kita bilang, gue belum mau nikah, nanti ingat ya, you are what you think. And hati-hati dengan yang namanya self talk. Apa yang kita ucapkan itu kan jadi doa. Dan itu jadi kayak alam itu merekam gitu loh. Semuanya yang di sekitar kita tuh merekam. So ketika kita bilang enggak, nanti, ya akan nanti. Jodohnya akan nanti-nanti tuh. Semesta mendukung. Semesta mendukung. Jadi untuk Mbak Amalia, seperti apa sih yang harus Mbak lakukan? Nah yang pertama gini aja deh Mbak. Mbak target aja deh mau nikah umur berapa? Ya misalnya ini 28, oke, sebelum umur 30 aku mau menikah. Dirimu juga nggak dulu target jadinya? Oh iya, akhirnya gue bilang begini, ya udah deh kalau nikah sih awalnya aku nggak mentarget ya, gue mau nikah umur berapa, gue mau sekolah kala itu kan. Tapi kan harus akhirnya gue nikah umur 24 tahun aku bener-bener nggak mengenyam pendidikan, jadi bener-bener di rumah aja kayak gitu kan. Dan akhirnya gue mulai sekolah lagi, berkarya dan yang lain-lain sampai di sekarang, so far so good. Ya, dan menikah itu indah. Saya bilang gitu ya, saya bilang yang indah aja deh gitu kan. Bahwa menikah tuh indah, nggak usah takut deh harus ngidupin seorang bayi ya, atau apapun itu ngurusin dan yang lain-lain, itu nggak usah takut. Karena apa sih buat saya kuat kala itu, saya diberi kado sama seorang sahabat buku, saya lupa judulnya, saya lupa pengarangnya, cuma judulnya tuh menggelitik saya, menikahlah maka kau kaya. Saya pikir menikah kaya, ya biasanya gue keluar 100.000, kalau berdua berarti 200.000, itu konsepnya anak muda kala itu kan. Tapi ketika menikah 100.000 yang mungkin bisa buat jajan sehari, itu bisa buat serumah. Oh ini konsep menikahlah maka kau kaya. Dan tadi kalau Mbak Amalia bilang orangnya aja belum ada, nah gini, memantaskan diri kita untuk mendapatkan jodoh yang terbaik itu adalah doa. Ya. Jadi ketika waktu itu saya karena suami kita nggak bisa diretur ya Mbak Desi ya, apa ditukar tambah kan juga nggak bisa gitu kan ya, kan nggak bisa ya Mas, benar nggak Mas? Kalau bininya atau istrinya tuh gak cocok tukar tambah kan nggak bisa, emang mobil Pajero gitu kan ya, mau ditukar apa gitu kan ya nggak mungkin gitu kan. Artinya ketika saya memutuskan untuk menikah dengan suami saya kala itu, saya bilang ya it's okay. Ini yang pertama dan yang terakhir, apapun itu harus aku terima sepaket ya yang ada dalam diri dia. Proses pembelajaran ada di situ gitu. Terus cara ngomong ke orang tuanya gimana nih ya? Termasuk sisi perasaannya gitu ya kan. Tadi dia ngerasa ya belum siap aja, masih menikmati proses dia bisnisnya, orangnya pun ya belum ada. Kalaupun mau disiap-siapin lah, memang orangnya belum ada. Gimana gitu. Nah, perasaannya gimana sih biar oke deh, kayaknya aku pengen nikah deh, mulai deh nyari biar deh, tergerak mulai, gitu ya, biar hatinya ya. Mulai tergeraknya itu gimana nih? Ibarat ini ya sahabat MK, orang lagi main game, lagi seru-serunya, lagi asik-asiknya, tiba-tiba disuruh makan, disuruh mandi, bawaannya bentar gitu ya. Ini mungkin ya seperti sahabat Amalia lagi seru-serunya menikmati proses bisnisnya, dapat orderan banyak, perlu namanya bisnis juga itu kan nanti perlu membangun sistem gitu juga ya, ke depan akan bagaimana. Tapi selalu ditanya kapan nikah. Dan ketika mengingat nikah, gambaran nikah itu ternyata yang muncul di persepsi takut suaminya nanti karakternya nggak cocok sama dia, ngatur-ngatur misalnya. Kemudian bayangan tentang punya anak yang memang mulai dari hamilnya bulan 1, 2, 3 sampai 9 melahirkan 2 tahun dan dia balita sampai sekolah dan semacamnya, yang ada di bayangan adalah ribet gitu ya. Nah, sehingga ketika ditanya kapan nikah kayaknya beban banget ya dengan situasi itu. Iya, sepertinya bayangannya sahabat Amalia mungkin itu yang dia pikir terjadi pada teman-temannya seangkatannya dia mungkin ya. Di umur 28 tahun pastinya mungkin ada beberapa temannya juga yang sudah menikah. Jadi yang dia lihat, dia rasakan, kemudian mungkin juga dia dengar gitu dari orang-orang yang sudah menikah, apa yang dia ceritakan tadi ke kita gitu loh. Dan itu pun sebetulnya diklarifikasi sama Bunda Novi ya. Bunda Novi juga pernah punya pengalaman yang sama. Misalnya ketika dia menikah kemudian
ternyata betul yang kejadian suaminya nggak bolehin dia ngapa-ngapain, padahal dia ini sangat mandiri gitu ya, kemudian juga dia punya ambisi gitu untuk karir dan sebagainya, dan ternyata itu di stop semuanya ketika punya suami. Tapi gimana Mbak Novi bisa bernegosiasi dengan keadaan kayak kala itu? Dan apa yang membuat kemudian suaminya mengizinkan dia untuk keluar dari rumah dan kemudian berkarya, berkarir, dan bahkan sekolah lagi, sehingga sekarang Mbak Novi misalnya diizinkan untuk S3. Wow, kan keren ya, dari yang nggak boleh kemana-mana gitu, terus kemudian sekarang malah ditantang lagi nih sama suaminya. Pertanyaan sahabat Amalia itu adalah, apa yang dikatakan kepada orang tuanya gitu ketika misalnya ada ketidaksetujuan gitu ya, bahwa persepsi orang tua, kamu tuh kalau nggak nikah nanti tambah tua, udah lewat kepala 3 tambah susah loh jodohnya. Kira-kira apa yang harus disampaikan nih biar orang tua juga ngerasa ya masuk akal sih gitu kalau yang dijelasin sama sahabat Amalia ini. Gimana Mbak Novi, menurut Mbak Novi? Oke, menjelaskan kepada orang tua itu memang kita harus memainkan logika kita, tapi juga memainkan perasaan kita. Ada rasa sisi khawatir sebagai orang tua ketika anak perempuannya di usia menjelang 30 tahun belum berumah tangga. Namun pertanyaan-pertanyaan itu tuh kadang membuat kita menjadi kemerungsung gitu, kalau kata orang Jawa bilang kemerungsung, sehingga kita asal aja deh, yaudah deh gue nikah deh sekarang kayak gitu kan. Jadi padahal menikah itu bukan bicara siapa cepat, siapa hebat, tapi lebih ke bagaimana kamu siap untuk menjalani semuanya. Ya, mau menikah muda, menikah itu kan nggak ada ukurannya mau usia berapa ya. Apalagi anak-anak Gen Z sekarang itu sangat memundurkan usia pernikahan. Itu udah fenomena. Itu udah fenomena yang terjadi, sangat memundurkan usia pernikahan, maybe juga menunda untuk memperoleh anak. Dan ketika pun misalnya memang mau memperoleh anak, juga mereka membatasi mungkin hanya satu ya yang mau mereka miliki kayak gitu kan. Nah, untuk Mbak Amalia, gimana sih menjelaskannya kepada orang tua? Kalau saran dari saya ya, saya juga nggak tahu bagaimana kondisi orang tuanya ya gitu kan. Tapi lebih ke coba yakinkan pada ibu bahwa ada garis batas limit. Ya, kalau bilang nanti itu kan nggak tentu. Tapi kalau ada garis batas limit, Bunda Novi kan aku belum ada jodohnya, gitu kan, belum ada calonnya. Maka tadi saya bilang di awal, ya jodoh itu diundang. Ya, jodoh itu pakai surat undangan ya? Iya, pakai surat undangan tapi pakai jalur langit ya, kayak gitu kan. Jadi mestakung tadi ya. Iya, ya Mbak mulai membuka diri, bilang sama diri Mbak bahwa sebut nama Amalia. Hai diriku Amalia, yuk kita bekerja sama, kita buka diri, kita buka hati kita, ya kita yakinkan bahwa nanti mungkin di usia 30 tahun atau menjelang 30 tahun itu, aku mengizinkan, aku merelakan siapapun yang datang dan itu memang menjadi jodohku untuk mendekat padaku. Ya, berikan keyakinan pada orang tua bahwa ada garis batas limit. Oke mah, doain ya sebelum umur 30 Amalia udah menikah. Jadi bahasa targetnya itu 30 tahun ya, insya Allah. Ya sebelum, ya terserah. Tapi terserah Mbak Amalia mau mentargetkan berapa ya. Ya kan mau mentargetkan berapa. Terus kalau tadi bicara masalah ketakutan, itu tadi saya bilang, kadang-kadang kita takut akan hal yang ada di depan, meratapi apa yang ada di belakang, tapi kita lupa kita hidup sekarang. Dipikir repot-repot. Saya ibu dari 3 orang anak. Kemana-mana anak saya bawa. Biasanya kalau syarat waktu kemarin umpamanya sering ke MK itu kita syarat bertiga aku ajak sama gitu. Ayahnya sekalian. Sama suami saya gitu. Tapi karena mereka lagi latihan jadi mereka nggak aku ajak. Repot ya. Tapi ketika segala sesuatu itu kita masih belum terjadi, kita takutin. Nanti kalau aku nyusuin begini, aku begini. Itu adanya takut. Semakin takut itu kita ngebahas hormon yang ketika takut yang keluar adalah kortisol. Itu rasanya nggak enak gitu. Tapi ketika kita menganggap itu hal yang nyaman, ya it's okay, jalanin aja. Endorfin yang keluar. Yang keluar. Dan gak sendiri kok Mbak Amalia. Di luaran sana banyak banget. Dan kita itu gak sendiri. Gak perlu takut untuk itu semua. Nah makanya sekarang yang dibaca, coba dirubah bacaannya. Dirubah yang di scroll di TikTok itu ya. Bukan scroll yang nanti kalau menikah tuh begini, melahirkan tuh sakit itu kan. Itu hanya bicara diksi.
melahirkan itu nyaman. Coba kalau diksi dirubah begitu. Mbak Novi mah bohong. Ya nggak bohong, memang melahirkan tuh sekarang juga ada melahirkan dengan rasa nyaman, melahirkan tanpa merasakan sakit itu ada, ya. Jadi semakin kita takut, itu justru tubuh itu menerimanya kayak defense begitu loh. Dan semakin kita defense, makin kita akan dijauhkan dengan orang-orang yang memang kita Tadinya mau harapkan deketin untuk hadir gitu ya. gitu loh. Makanya saya bilang memantaskan diri. Saya pengen dapat, saya mau ngomong siapa? Oh saya, tapi saya bukan kampanye ya. Misalnya nih, saya mau ngedapetin Mayor Teddy, misalnya yang lagi ngehits di kalangan emak-emak ya, Mayor Teddy ya, gitu kan. Saya mau dapetin Mayor Teddy, ya saya harus pantaskan diri dong, ya, memantaskan diri untuk menjadi pendamping seorang Mayor Teddy. Maybe itu jodoh, itu contohnya. Sama ketika orang tanya, Mbak Novi kenapa sih Mbak Novi sekolah tinggi? Saya punya suami dosen. Cepat atau lambat dia akan jadi guru besar. Ya. Ketika saya nggak bisa ngimbangin beliau, apa yang terjadi pada rumah tangga saya? Jadi tujuan saya sekolah yang dulunya untuk show up, this is me, ini aku loh, ini gue loh, gitu kan. Semua berubah. Ketika aku sekolah, saya hanya bilang, karena saya ingin menjadi partner yang asik untuk suami saya dalam setiap lini percakapan dia. Biar nyambung obrolannya ya. Of course. Saya S1 saya bahasa Prancis, S2 saya itu psikologi yang pertama, S2 saya yang kedua olahraga, dan S3 saya olahraga. Kenapa saya mengambil olahraga? Karena dunia suami saya adalah dunia olahraga. Sehingga segala sesuatu yang dia omongin nyambung. Dan sebagai seorang ibu, saya ingin memberi contoh pada 3 anak saya. Nggak perlu dia sama kayak saya besok, nggak perlu sama kayak papanya. Cuma paling nggak memberi contoh bahwa mama udah tua aja, masih semangat loh untuk sekolah. Karena sekolah itu bukan sebuah kewajiban kalau buat saya, tapi kebutuhan. Dan itu yang mau saya tanamkan pada anak-anak saya. Nah, jadi buat Mbak Amalia nggak perlu takut. Nggak ada standar kok mau menikah umur berapa, ya. Tapi boleh menargetkan. Boleh, gitu ya. boleh dong, boleh nargetin dong. Mau memvisualisasikan siapa yang ada di dekat kita saja. Boleh kok. Visualisasi itu seperti 50% itu sudah terjadi. 50%-nya tinggal tergantung Tuhan mau bilang apa. Itu ya. Kalau saya berbagi kehidupan pribadi saya juga, saya nggak mau ke orang lain nanti salah ya. Saya dapat hak cipta nanti ya. Kalau saya kan ya saya aja jadi contoh gitu. Saya waktu mau dulu sebelum dapat suami saya bilang begini. Saya tuh suka sama laki-laki tuh yang putih gitu kan, bersih, terus lembut. Jadi visual saya tuh sudah saya mainkan kala itu. Dan saya mendapatkan apa yang menjadi visual saya. Ketika kita menvisualisasikan dan kita bawa dalam doa, dan ternyata Tuhan kasih gitu loh apa yang kita butuhkan. Bukan yang kita inginkan. Ya, kita butuh itu. Ya, saya orang Jawa nih, saya orang Jogja, asli wong Jogja. Ya. Oh iya ta. Iya tuh kan, orang kan dia bilang kan, kadang orang nggak percaya. Ya iya kan, Mbak Novi orang Jogja. Iya, saya orang Jogja, saya dapat suami orang Palembang. Tapi ketika bertemu gitu, pasti bilang, ini kayak jiwa yang tertukar ya. Yang Jawa mana, yang Palembang mana. Nah gitu. Jadi Mbak Amalia, yuk nggak perlu takut gitu ya. Sekarang mulai dibaca hal-hal yang menyenangkan lah ya. Kehidupan pernikahan tuh seperti apa? Nikah tuh enak kok, ya. Yang tadinya sendiri jadi berdua, yang tadinya nggak punya bestie jadi punya bestie, yang tadinya mungkin bisnisnya dijalankan sendiri, dipikir sendiri, ya nanti punya partner kok Mbak, gitu kan. Jadi seperti itu sih kalau dari aku, Bunda Desi sama Mas Anhar. Baik, kalau dari segi teknis nih, misalnya saya pengusaha, nanti punya suami cocoknya yang kayak gimana gitu ya. Nanti saya punya anak, tetap bisa jadi pengusaha. Apa ini digimanain atau saya tuh, nah itu perlu semacam disimulasikan nggak sih di pikiran juga? Oh clear ya, sudah deh, aku berani deh nikah kalau gitu. Ya, kalau saya sih setuju, segala sesuatu itu benar-benar kita visualisasikan, kita tata, meskipun ya kalaupun nanti Allah bilang bahwa tidak, itu ya memang itu jodoh kita, memang bukan seperti yang apa dalam visualisasi kita. Tapi percaya deh, meleset pun itu meleset nggak akan jauh-jauh kok. Ya, karena apa yang kita inginkan, kita ucapkan, kita ingin lihat, kita ingin rasakan, dan kita rekam dalam pikiran bawah sadar kita, itu seolah-olah kita mengundang hal itu terjadi pada kita.
tergantung ACC akhirnya adalah ACC Allah, itu aja. ACC terakhir itu bukan menjadi wewenang kita, tapi kita sebagai manusia boleh kok. Nah, gimana caranya Mbak Amalia? Oh, belum ada loh Bunda Desi, Bunda Novi yang apa namanya orangnya kayak gitu kan. Loh kita tadi saya panggil jodoh itu dipanggil. Mbak kan di pengusaha ya, otomatis punya komunitas pengusaha dong. Bergaullah dengan beberapa komunitas pengusaha, ya sekolah online apa itu kita kan akan bertemu dengan banyak orang. Ya siapa tahu dari itu, dari ikhtiar kita untuk itu akan ada orang-orang yang mendekat dengan kita. Ingat jodoh tadi bukan bukan cuma ditunggu begini nih, tapi dicari. Ya, Dicari, dijemput, disamperin. sama kayak rezeki kan. Jodoh tuh kan kayak rezeki. Ya kalau kita udah cuma duduk aja di rumah, mana ada rezeki datang. Sama kayak jodoh. Seperti Ya mungkin itu. sahabat Amalia, tadi kan Mbak Novi udah cerita bahwa jodoh itu mesti diupayakan gitu ya. Nah ini mungkin ngupayain ini juga jadi salah satu yang menjembatani masalah sahabat Amalia dengan ibunya. Jadi ketika misalnya ibunya melihat sahabat Amalia punya effort, punya usaha buat cari jodoh, meskipun dia sekarang nih belum mau gitu, tapi kan orang tuanya kalau misalnya tadi mau dijodohin nih, mau dikenalin, kenapa sih nggak diterima dulu gitu? Kenapa nggak dibuka dulu hatinya? Oke deh, untuk menyenangkan hati orang tua nggak apa-apa deh kenalan dulu. Tapi di perjalanan dengan orang yang dikenalkan dengan orang tua ini, mungkin Anda bisa bernegosiasi ya. Negosiasinya apa? Anda ceritakan mimpi-mimpi Anda. Seperti tadi Mbak Novi misalnya, Mbak Novi kan ceritain nih ke suaminya, aku mau ke Perancis, aku mau sekolah, aku mau apa dalam mimpi-mimpinya dia gitu kan. Sehingga ketika sahabat Amalia didekatkan sama seseorang gitu, laki-laki yang ini pilihan dari orang tuanya, kemudian hal ini bisa dibicarakan juga sih sama calonnya ini gitu loh. Saya tuh punya mimpi begini mas, kalau kita nikah kira-kira seperti apa mimpinya mas? Bisa nggak kita susun visi dan misi bareng nih gitu loh. Apa yang jadi keinginan saya, apa yang jadi keinginan mas. Kalau misalnya masalah-masalah pekerjaan rumah tangga, ini nantinya kalau kita udah nikah ternyata bisa mengganggu pekerjaan-pekerjaan bisnis saya, gimana nih caranya biar kita sama-sama bisa jalan. Nah itu bisa dipikirkan sih sebetulnya. Tapi karena Anda tadi sudah mulai ketakutan duluan gitu ya, itu yang menyebabkan Anda tidak maju. Tapi Anda ada terus di titik ketakutan-ketakutan itu, yang membuat diri Anda menjadi akhirnya mungkin orang tua Anda jadi kecewa. Karena ngelihatnya kok udah 28 belum, 29 gimana nih, 30 nanti gimana nih gitu. Anda belum bernegosiasi dengan orang tua Anda. Dan betul kata Mbak Novi tadi, tetapkan target gitu. Biar apa? Biar orang tua juga tahu nunggunya tuh sampai kapan sih gitu. Jadi orang tua juga ada bayangan lah ya. Iya gak sih? Iya. Kan takut gitu loh orang tua gitu kan. Kalau 30 oh ya sudah gitu. Iya. Dari menjelang 30 itu ya kadang kan boleh juga ya dikenal-kenal. Walaupun ini kan bukan zaman Siti Nurbaya kayak gitu yang dijodohin. Ya nggak apa-apa juga. Kalau saya ya pesan kita itu tidak perlu bersama orang, tidak harus bersama orang di awal memutuskan pernikahan tuh dengan orang yang kita cintai. Ya, karena kalau gini, banyak pasangan itu yang menikah atas dasar cinta banyak, ya. Tapi kalau buat saya nggak penting kok jatuh cinta di awal itu. Yang penting adalah you falling in love with your husband and your wife every day. Jadi awalnya tidak jatuh cinta atau tidak saling cinta itu nggak masalah. Yang terpenting adalah justru bagaimana ketika kalian sudah menikah, kalian jatuh cinta setiap hari dengan pasangan Anda. Jadi dijodohin juga nggak masalah kok. Ya pacaran halal itu lebih enak. Ya cinta itu bisa ditumbuhkan. Yes. Dari yang tidak cinta jadi cinta. Jadi cinta. Itu yang banyak terjadi dan itu juga terjadi pada saya. Saya masih penasaran dari sisi kriteria si suami ini. Oke. Saran untuk orang yang tipenya seperti sahabat Amalia ini, kira-kira tuh suaminya tuh yang cocok tuh yang kayak gimana sih? Kali aja nih ya dengan seperti itu sahabat Amalia juga, oh iya sih ya kayak gitu cocok tuh buat aku. Mungkin hatinya mulai terbuka juga. Oh, oke. Dia lagi cari-cari ya, cari tipe model nih gitu ya. Modelnya kayak gimana sih gitu yang cocok buat aku gitu ya. Kan tadi yang dikhawatirkan kan dapat suami yang tipenya ngatur, bagian yang tadi disebutkan dia nggak suka, dia takut gitu ya. Nah, ini sekedar memberikan pandangan begitu ya untuk sahabat Amalia. Nanti sahabat Amalia bisa menentukan sendiri. Tapi kira-kira nih orang dengan tipe seperti sahabat Amalia ini yang sepertinya mandiri begitu ya, mandiri, strong juga,
Cocoknya nih suaminya yang model gimana tuh? Mbak Novi dulu deh. Kalau lihat gambaran kayak gitu, dia cocoknya dapetin suami kayak apa sih Mbak? Kalau bicara cocok, tidak akan ada pasangan di dunia ini yang cocok. Ya, kembar siam pun itu pastilah berbeda. Yang terpenting tuh bukan mencari orang yang cocok, tapi lebih ke mendapatkan orang yang tepat. Nah, tapi untuk mendapatkan orang yang tepat itu kan juga bukanlah hal yang mudah. Ketika bicara kriteria pasangan seperti apa sih yang diharapkan, coba kita berkaca pada diri kita. Kita ini perempuan seperti apa? Perempuan-perempuan mandiri itu membutuhkan laki-laki yang mau mengakui keberadaannya. Nyanya itu nya suami punya istri maksudnya. Jadi perempuan yang mandiri itu butuh laki-laki yang mau mengakui keberadaannya. Jadi dia butuh tipikal laki-laki yang mau menerima dia, mengakui keberadaannya, mengakui eksistensinya. Gitu ya. Jadi karena perempuan mandiri itu kan bisa melakukan apapun sendiri. Ya, menghasilkan juga. Cuma pesan saya tidak punya untuk Mbak Amalia, tapi untuk perempuan-perempuan di luar sana. Sehebat apapun kita, semandiri apapun kita tetap butuh bahunya laki-laki kok. Ya. Tapi sejujurnya laki-laki itu juga suka sama perempuan yang mandiri. Jadi kembali ya ke Mbak Amalia, kriteria seperti apa? Mbak lihat dulu diri Mbak. Ya. Ketika Mbak perempuan yang mandiri yang bisa menghasilkan, artinya Mbak butuh laki-laki yang mampu mengimbangi ritme Mbak. Kalau Mbak lagi up, harus ada satu yang down, ngelerem gitu loh kalau orang Jawa bilang. Yang satu lagi emosi, yang satunya bisa ngelerem. Jadi kita butuh laki-laki yang bukan model alpha. Gimana ya aku menjelaskan model alpha ya? Tahu ya model alpha Mas? Dominan gitu. Yes. Jadi perempuan yang mandiri jangan sekali-kali ya mencari atau berdekatan dengan laki-laki yang juga dominan. Pada akhirnya api ketemu api. Begitu ya. Tapi ingat, manusia itu dinamis. Ya, manusia itu dinamis. Karena kita sekarang bisa A, seiring berjalannya waktu kita bisa menjadi B. Tapi yang namanya watak itu tidak akan pernah berubah. Gitu ya. Sebentar. Tadi yang bisa dinamis apanya, yang tidak berubah apanya tadi? Kita bisa dinamis itu bicara karakter kita. Misalnya kita jadi kita itu dominan, misal juga kita itu egois gitu kan. Itu someday bisa semakin luruh atau berubah dengan seiring jalannya waktu. Ya. Tapi kalau kasar ya, kasar terus hobinya Bohong, pembohong ataupun selingkuh, itu karakter ya. ya itu lebih ke watak kayaknya. Wataknya. Dan itu susah untuk berubah. Ya. Ya, jadi gitu. Jadi untuk Mbak Amalia kriterianya seperti apa? Coba kita ngaca pada diri kita sendiri. Model laki-laki seperti apa sih sebenarnya yang menjadi harapan kita? Dan sama yang kedua adalah pahami dulu bahasa cinta Mbak apa. Ya, Mbak sebagai perempuan tuh bahasa cintanya apa? Dan Mbak menginginkan laki-laki yang punya bahasa cinta yang sama dengan Mbak atau tidak? Ya, ketika kita bicara bahasa cinta kan panjang kali lebar kali tinggi nanti pada akhirnya ya. Salah satu contoh deh, Iya. salah satu contoh. Bahasa cinta tuh kan ada 5. Salah satunya misalnya Words of affirmation. ya, jadi apakah kata-kata yang memuji, atau yang kedua ada hadiah, ada sentuhan, kayak gitu tuh Physical bahasa, touch. ya kan? Itu bahasa cinta. Dua lagi apa sih gue lupa. Waktu Waktu yang berharga. Satu lagi lupa deh apa. Ada 5 lah. Ada 5 Gombalan bahasa gitu. cinta ya. Gombalan rayuan itu. Nah itu masuknya ke tadi Word of affirmation. ya. Jadi bahasa cinta kita apa? Dan kita pengen calon kita tuh seperti apa? Ya, kalau bahasa cinta kita itu memang sentuhan, bahasa cinta suami kita hadiah, itu kayak bumi sama langit. Oke. Kita berharap disentuh, suami Iya, nggak pernah nyentuh. ya suami nggak pernah Tapi ngasih nyentuh, hadiah. kasihnya hadiah. Buat dia kalau aku udah kasih hadiah itu artinya aku cinta loh sama dia begitu. Padahal itu kayak yang dibutuhin bukan itu. Jadi kita harus memahami juga itu. Begitu ya Mbak Amalia. Jadi seperti itu, Mas Anhar. Susah aku jadi mikir dulu Anhar, ntar salah ngomong deh saya ya gitu. Ini masih ada 1 menit dipaksain ya, Mas operator bentar ya. Saya ingat pertama kali saya dikenalin sama calon saya itu
ada si orang yang kenalin tuh dia hanya sebatas ketika lihat si perempuan ini dia cuma bilang kayaknya cocok deh sama Mas Anhar. Jadi di persepsi dia gitu ya. Lalu bilang ke saya, Mas, aku tadi ketemu si ini nih. Kayaknya cocok sama Mas Anhar, mau nggak tak kenalin? Ya saya bilang mau, dan singkat cerita kami nikah gitu ya. Itu kan persepsi orang ya, melihat kayaknya cocok deh ini sama ini gitu. Apakah itu memang ada semacam apa ini bahasa psikologinya gimana tuh? Orang bisa melihat kayaknya si Amalia ini kayaknya cocok deh sama si itu, ini cocok deh sama si itu, lalu mungkin deh untuk dicoba dijodohkan gitu. Iya, itu kalau saya sih menilainya bukan bicara ya itu bahasa orang awam kan bilang cocok gitu. Kadang lihat kok ini modelnya begini, sifatnya begini, tipenya begini, si B tipenya begini, kayaknya bisa nyambung deh. Ya, kalau saya lebih ke situ gitu loh. Mungkin tipikalnya Mas Anhar yang seperti Kalem. kalem gitu kan. Terus ketemu mungkin istrinya yang kemarin Yang cerewet. istrinya yang itu kan mungkin cerewet lebih. Bener jadi ya, cerewet. betul kan, karena kalau sesama yang diem ketemu yang diem Rumahnya kan itu rumah kuburan. tangga atau kuburan kan kayak gitu misalnya. Jadi bicara nyambung atau cocok yang dibilang tadi temennya Mas Anhar itu kan bukan diam ketemu diam kan. Karena saling melengkapi. Ya saling melengkapi. Karena rumah tangga tuh seperti itu. Yang diharapkan seperti apa gitu loh. Seperti itu sih Mas Anhar. Jadi orang itu bisa melihat begini. Kalau si A ini kalau tak kenalin sama si B kayaknya nyambung deh gitu kan. Kayaknya bisa saling melengkapi deh. Ku coba untuk itu kayak gitu kan. Seperti itu sih Mas. Jadi mungkin Mbak Amalia ya tadi mulailah kalau pesan saya mulai membuka diri deh kayak gitu kan, mulai membuka diri, mulai memantaskan diri dan mulai membuat target yang bukan memusingkan loh, tapi dengan membuat target tapi Mbak juga menvisualisasikan dan mengizinkan semua itu hadir, hal-hal yang positif itu hadir di kehidupan Mbak kayak gitu Mas. Baik. Nah Bunda Desi, dari berbagai obrolan tadi ada yang mungkin penting tapi belum tersampaikan tadi? Ya, buat sahabat Amalia, percayalah bahwa Allah tuh sudah memberikan kita jodoh masing-masing. Tetapi kapan dan waktunya itu mungkin mau di usia berapa, memang hanya Allah yang tahu. Tetapi hanya Allah yang tahu ini juga digarisbawahi, kita juga harus wajib ikhtiar gitu loh. Sebab menikah itu adalah bagian dari ibadah, dan sepertinya apa yang dikatakan oleh orang tua Anda tentunya juga ini sebuah pesan yang tidak bisa kita kesampingkan begitu saja. Apalagi buat perempuan, batasan ini bukan hanya sekedar umur, tapi juga fungsi reproduksi. Ya. Jadi fungsi reproduksi ini 40 tahun itu sudah maksimal banget nih kalau kita pengen punya anak. Jika kita melewati itu, maka akan lebih sulit lagi untuk punya keturunan. Pastinya orang tua Anda juga tidak menginginkan hal itu gitu loh. Jadi buat sahabat Amalia, karir boleh gitu ya, punya bisnis sangat baik. Namun kita juga tetap memerhatikan kepada orang tua dengan cara-cara yang santun. Cara yang santun yang pertama adalah katakan alasan yang logis kepada orang tua bahwa Anda memang masih membangun bisnis, tetapi Anda juga harus tekankan bahwa bisnis ini Anda butuh sekitar 1 tahun atau 2 tahun lagi, dan Anda katakan bahwa di usia saya yang nanti menjelang 30 tahun, maka saya akan menerima jodoh yang ibu berikan kepada saya atau kenalkan dengan saya. Insya Allah kalau memang itu terjadi, seperti tadi Mbak Novi bilang, mestakung ya, semesta mendukung. Ketika kita mengizinkan diri kita untuk bisa seperti itu, insya Allah jodoh juga yang terbaik akan datang sesuai dengan ridhonya orang tua kita kepada kita, gitu Mas. Baik, ini untuk sahabat Amalia dan yang semacamnya. Yang semacamnya. Semacamnya kayak barang aja. Yang mengalami hal yang sama, Nah, gitu ya. Itu dia.